Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Setelah pengalaman ganjil di situs megalitikum Gunung Padang, Arya dan Wira merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Setelah dari Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Arya dan Wira melanjutkan tujuannya ke Radio Malabar di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Kamera mereka merekam bentuk-bentuk anomali cahaya, sementara radio kecil milik Wira beberapa kali menangkap sinyal yang tidak berasal dari pemancar modern. Sejak saat itu, keduanya dihantui mimpi serupa. Ruang gelap, suara berbisik dari kejauhan, dan nada rendah yang seolah memanggil. Mencari jawaban, Arya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ke tempat lain yang juga memiliki riwayat gelombang misterius, kawasan Radio Malabar di lereng Gunung Puntang. Situs pemancar raksasa peninggalan Hindia Belanda itu dikenal mampu menangkap sinyal dari benua lain pada awal 1900, dan menurut sebagian pendaki, beberapa siaran lama masih terdengar pada malam tertentu. Saat menelusuri reruntuhan Radio Malabar untuk membuat konten sejarah, Arya dan Wira menemukan sebuah ruang kecil bekas ruang pemancar. Di dalamnya, mereka mendengar suara berfrekuensi rendah yang seperti panggilan seseorang dari kejauhan. Semakin lama mereka mendengarkan, suara itu berubah menjadi bahasa Belanda kuno yang menyebut-nyebut nama De Groot, sang insinyur radio. Malam itu, peralatan rekaman mereka hidup sendiri, menyiarkan suara-suara yang tak pernah mereka rekam. Saat mencoba turun ke perkemahan, jalur hutan tiba-tiba berubah, seolah pegunungan Malabar menutup diri. Tanpa internet dan GPS, mereka hanya mengandalkan radio kecil milik Wira, yang entah bagaimana menerima sinyal dari tahun 1923. Suara itu terus memandu mereka, tetapi semakin jelas bahwa bukan manusia yang memanggil. Suara itu menginginkan mereka tetap tinggal. Untuk apa? Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong, subscribe dulu. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komen dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk, kita lanjut ke ceritanya. Peringatan dari pendaki tua. Angin sore Gunung Puntang turun perlahan, seperti hembusan panjang yang sudah menempuh perjalanan jauh dari puncak. Udara lembab, berbau tanah tua dan dedaunan yang baru gugur. Di jalan setapak yang menuju kawasan Radio Malabar, dua motor berhenti bersebelahan. Arya mematikan mesin motornya dan mengangkat helm, menghirup udara pegunungan yang tipis tetapi menyegarkan. Wira di sebelahnya mulai memeriksa perlengkapan kamera yang digantungkan di tas besar di punggungnya. "Finally," kata Arya sambil meregangkan tangan. "Akhirnya kita bisa bikin konten sejarah yang proper." Radio Malabar, bro. Stasiun radio paling legendaris Asia Tenggara. Serius, ini bakal jadi video paling keren di channel kita. Wira tersenyum kecil, namun tidak selebar biasanya. "Iya, keren. Tapi kamu yakin ini tempatnya aman? Maksudku, ini kan tempat yang katanya banyak cerita." Arya menepuk bahunya. "Cerita? Justru itu yang bikin orang nonton." Mereka tertawa kecil sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos penjagaan Gunung Puntang. Beberapa pendaki baru saja turun. Wajah mereka lelah, namun puas. Namun ada satu orang, seorang pria berusia sekitar 50 atau 60 tahun, berkulit kecoklatan dengan sorot mata tajam yang tampak memperhatikan mereka sejak awal. Pria itu berdiri dekat pos, membawa tongkat kayu dan tas ransel lusuh yang tampaknya sudah menemani puluhan tahun perjalanan. Saat Arya dan Wira mendekat, pendaki tua itu menahan mereka dengan satu lambaian kecil. "Kalian mau kemana?" Suaranya serak namun jelas. "Ke atas, Pak. Ke kawasan Radio Malabar. Mau bikin konten sejarah."
Pendaki tua itu mengangguk pelan, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Wira merasa tak nyaman. Pria itu menatap ke arah hutan lebat di belakang mereka, lalu ke arah tenda-tenda kecil di pos yang mulai sepi seiring turunnya senja. "Kalian berdua, hati-hati di atas," katanya menekan tanah dengan tongkatnya. Itu tempat bukan hanya tinggalan sejarah. Kadang yang lama-lama masih bersuara. "Maksudnya, Pak?" Pendaki tua itu mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. "Ruang pemancar di atas. Kalau kalian menemukannya, jangan masuk waktu malam. Dan jangan dengarkan suara yang terdengar seperti panggilan." Wira menelan ludah. "Kenapa, Pak?" "Karena kadang," bisik pendaki tua itu, "gelombang lama itu suka memanggil balik. Siapapun yang mendengar terlalu lama bisa tersesat." Arya tertawa kecil, meski canggung. Cerita pendaki ya, Pak. Seru juga. Tapi kami cuma mau ambil footage kok." Pendaki tua itu tidak ikut tertawa. "Saya sudah lihat 3 kelompok yang masuk ke area itu setelah maghrib. 2 kembali dalam keadaan ketakutan. 1 lagi ditemukan oleh relawan seminggu kemudian. Tidak benar-benar paham dia sedang di mana." Wira diam, seolah setiap kata pria itu menempel di kepalanya. Arya sebaliknya justru semakin bersemangat. "Terima kasih peringatannya, Pak," kata Arya sambil menyalakan motor. "Tapi kami aman kok, kami tidak bakal ngapa-ngapain." Pendaki tua itu hanya memandangi mereka pergi, tanpa senyum, tanpa ucapan perpisahan. Tatapannya mengikuti 2 motor itu naik perlahan ke jalur hutan. Wira sempat menoleh, dan untuk sepersekian detik, ia merasa pria itu seperti mencoba mengatakan sesuatu yang belum selesai. Perjalanan menuju reruntuhan radio Malabar tidak terlalu sulit pada siang hari. Tetapi saat senja mulai turun, hutan di sekitar mereka berubah lebih sunyi. Suara burung menghilang, digantikan suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan-bisikan kecil. "Apa menurutmu Bapak tadi serius?" tanya Wira, memecah keheningan. "Tenang, Wir," jawab Arya sambil tetap berkendara. "Semua tempat sejarah pasti ada ceritanya. Itu yang bikin menarik." Tapi cara dia ngomong kayak beneran ngelihat sesuatu. Arya tidak menjawab, hanya mempercepat laju sedikit seolah ingin mengabaikan rasa merinding yang ikut tumbuh di punggungnya. Setelah 15 menit menempuh jalur tanah berbatu, mereka tiba di lokasi pertama. Area bekas fondasi bangunan pemancar radio Malabar. Reruntuhan itu terlihat sederhana, hanya sisa-sisa fondasi beton dan beberapa tiang karat. Namun suasananya berbeda. Tidak ada pendaki lain, tidak ada suara manusia, bahkan suara serangga pun seolah enggan menyentuh tempat itu. "Sepi banget," gamam Wira. "Bagus, artinya footage kita bakal bersih." Mereka mulai mengambil gambar. Wira mengeluarkan radio kecil yang sering ia bawa di perjalanan. Alat sederhana yang ia gunakan untuk menangkap gelombang lokal atau sekedar mencari siaran musik. Ketika ia menyalakannya, suara statis yang biasanya terdengar langsung justru berubah menjadi dengungan rendah. Frekuensi yang tidak stabil. Suara seperti tarikan napas panjang dari kejauhan. "Arya," panggil Wira pelan. "Lu denger itu? Gangguan sinyal kali? Ini frekuensi kosong, nggak ada siaran. Tapi kok kayak ada yang nyebut sesuatu." Mereka diam, mendekatkan telinga ke radio. Sesuatu memang terdengar. Samar, pelan. Seperti suara seseorang yang berbicara dari balik ratusan meter tanah. Sebuah bisikan. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Bahasa itu berat, tua, dan asing bagi mereka. "Belanda?" gumam Wira. Arya mengambil radio itu. "Mungkin, tapi kok bisa? Kita jauh dari pemukiman, apalagi pemancar." Mereka saling menatap, tidak yakin apakah harus menutup radio atau menambah volumenya. Akhirnya Arya mematikan perangkat itu. "Kita lanjut pasang tenda dulu, sudah makin gelap,"
Tenda mereka berdiri tidak jauh dari reruntuhan. Api unggun kecil dinyalakan untuk mengusir udara dingin malam Gunung Puntang. Dari kejauhan, pepohonan terlihat seperti siluet hitam yang menonton dari celah-celah kegelapan. Wira menulis catatan kecil di buku lapangannya, sementara Arya memeriksa kamera ditemani cahaya lampu kepala. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, hal pertama yang aneh terjadi. Kamera Arya yang tadi dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Lampu merahnya berkedip. Rekam. Kenapa itu, Wir? Tanya Wira. Gak tahu, Arya meraih kamera itu. Waduh, tombolnya gak ketekan. Sebelum ia sempat mematikan kamera, mikrofon eksternal mereka mengeluarkan suara. Suara serak, jauh, seperti dari dasar lubang sangat dalam. Degrot. Wira membeku. Arya menjatuhkan kamera ke pangkuannya. Kamu dengar? Tanya Wira dengan suara hampir berbisik. Kayak nama orang, jawab Arya pelan. Tapi kamera ini nggak rekam apa-apa barusan. Wira, tadi bapak itu bilang jangan dengarkan panggilan. Cuma kebetulan, Wir. Tapi nada suaranya jelas menandakan ia tidak sepenuhnya percaya ucapannya sendiri. Beberapa detik kemudian, radio kecil Wira yang diletakkan di pojok tenda menyala sendiri. Gelombang rendah itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Kali ini bukan hanya bisikan. Kali ini suara itu seperti mencoba menyebut sesuatu atau seseorang yang ada tepat di depan radio. Sebuah panggilan perlahan terbentuk, huruf demi huruf, seperti suara yang terseret dari dunia lain. Arya. Wira menatap Arya, wajahnya pucat. Arya membeku, merinding dari leher sampai ujung kaki. Dan di tengah keheningan hutan Gunung Puntang, keduanya sadar bahwa malam itu ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik gelombang. Sesuatu yang tahu nama mereka. Sesuatu yang belum tentu manusia. Ruang pemancar yang terlupakan. Kabut pagi turun tipis di lereng Gunung Puntang ketika Arya membuka resleting tenda. Udara dingin menusuk, membuat napasnya keluar sebagai uap putih kecil. Hutan masih sepi, hanya suara burung hantu terakhir yang memudar di kejauhan. Wira sudah bangun lebih dulu, duduk di depan api unggun yang hampir padam, sambil memandangi radio kecilnya, tampak seperti seseorang yang baru saja bermimpi buruk. Lu tidur? Tanya Arya sambil duduk di sebelahnya. Wira menggeleng. Suaranya muncul lagi, tapi lebih jelas. Ia menatap radio seolah benda itu bisa menjawab. Kayak ada orang ngobrol pelan, Ar. Bahasa yang sama seperti tadi malam. Arya menghela napas. Kita selesaikan liputannya hari ini, lalu turun sore. Semalam mungkin cuma interferensi ekstrim. Tapi dari nada suaranya, jelas ia tidak yakin. Ia sendiri tidak bisa menghapus suara itu dari kepalanya. Panggilan samar yang menyeret namanya keluar dari radio. Setelah sarapan seadanya, mereka merapikan barang-barang dan mulai menyusuri jalur yang konon dahulu menjadi rute kabel antena raksasa Radio Malabar. Jalur itu menanjak perlahan, melewati deretan pohon pinus dan semak belukar yang tumbuh liar. Akar-akar besar mencuat di tanah, seperti urat tua yang mencoba menarik mereka kembali. Dulu kabel ini panjangnya sampai puluhan kilometer, kata Arya sambil merekam. Menghubungkan pemancar utama dengan antena raksasa yang berdiri di lereng. Yang sekarang sudah nggak ada, tambah Wira. Arya mengangguk. Dibongkar setelah perang, katanya sebagian rusak kena badai. Wira melirik sekeliling. Tapi kenapa jalurnya kerasa kayak masih dipakai ya? Arya menoleh. Maksudmu? Kayak ada yang baru lewat semalam. Arya memperhatikan tanah. Ada bekas seperti gesekan panjang, lurus, seolah sesuatu yang berat pernah ditarik melewati jalur itu. Namun, bekas itu tidak terlihat seperti jejak manusia atau hewan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya vegetasi membuka jalan menuju sebuah bangunan kecil yang hampir tertelan dedaunan. Bangunan itu berdiri miring, dindingnya retak dan atapnya dipenuhi lumut.
Pada permukaan betonnya yang kusam, ada tulisan pudar. Ruang Pemancar 3, 1923. Tahun yang sama dengan peristiwa transmisi raksasa pertama Radio Malabar. Arya dan Wira saling mandang. Ini dia yang diomongin bapak itu. Mereka menyalakan lampu kepala sebelum langkah masuk. Begitu pintu kayu rapuh itu didorong, udara dingin langsung menyergap, seperti memasuki ruangan yang dijaga rapat selama puluhan tahun. Ruangan itu kosong, hanya dinding lembab dan lantai beton retak. Tidak ada mesin atau peralatan, semuanya hilang, entah dibongkar atau ditelan waktu. Namun, suasananya terasa penuh seperti masih ada yang bekerja di dalamnya. Arya menyalakan kamera. Ini ruang pemancar, salah satu titik vital dulu. Wira tidak merekam. Ia menatap sekeliling, mengernyit. Dingin banget, kayak dingin yang bukan dari suhu. Arya hendak menjawab, tapi Wira sudah mengeluarkan radio kecilnya. Ia menyalakannya perlahan. Dan seketika, brong. Gelombang rendah itu masuk, jauh lebih kuat dari semalam. Nada itu gemetar, seperti dinding ruangan ikut bergetar. Wira memegang radio dengan kedua tangan. Ini bukan normal, Rah. Harusnya nggak ada sinyal begini di area kosong. Kemudian, suara itu muncul. Suara lelaki, pelan, seperti sedang berbicara dari balik ruangan lain yang sangat jauh. Bahasa Belanda. De Groot, Zend het signal terug. Wira menelan ludah. Itu jelas banget. Arya mencoba tetap tenang. Mungkin siaran lama yang kejebak di entah apa. Wira memandangnya. Suaranya berubah sesuai kita gerak. Arya mengerutkan kening. Apa maksud lo? Wira berjalan ke sisi kanan ruangan. Suara di radio ikut bergerak, menguat ke arah yang sama, seperti mengikuti langkahnya. Ketika ia coba bergerak ke kiri, suara itu memudar, lalu bergerak lagi mendekati posisi baru mereka. Arya merinding, kayak dia tahu di mana kita. Wira berhenti di tengah ruangan, wajahnya pucat. Ini bukan siaran, Dia kayak nyari kita. Tiba-tiba, radio mengeluarkan suara gesekan keras, seperti seseorang menarik kabel besi panjang melewati lantai. Suara itu bergema di dinding, padahal mereka hanya membawa radio kecil. Lalu, terdengar langkah. Langkah seseorang, bukan dari pintu masuk, bukan dari dalam ruangan, tapi dari dalam dinding. Arya langsung mematikan radio, suara itu hilang seketika, menyisakan keheningan menekan. Kita keluar, ucap Arya cepat. Begitu mereka melangkah keluar dari bangunan itu, udara luar terasa lebih ringan. Wira menarik napas panjang seolah baru saja keluar dari ruang sempit. Gila, tadi beneran ada yang ngikutin kita dari gelombang. Arya masih memegang kamera. Kita lihat footage nanti. Mungkin ada yang terekam. Meski ucapannya terdengar meyakinkan, wajahnya tidak. Untuk mengalihkan ketegangan, ia meluncurkan drone ke udara. Drone itu naik melewati pepohonan, mengambil gambar dari ketinggian. Dari layar kontrol, pemandangan hutan Gunung Puntang terlihat menakjubkan. Hijau gelap, berselimut kabut pagi. Tapi, sesuatu muncul di layar. Apa itu? Tanya Wira, mendekat. Arya mengatur zoom, dan mereka berdua terdiam. Di layar, berdiri sebuah struktur raksasa, rangka antena tinggi menjulang ke langit. Bentuknya persis seperti dokumentasi antena Radio Malabar pada tahun 1920-an. Menara besi setinggi puluhan meter, dengan kabel-kabel yang terbentang luas. Antena yang sudah dihancurkan puluhan tahun lalu. Di bawah antena itu, terlihat beberapa sosok samar, seperti bayangan orang-orang berjalan, membawa sesuatu, saling memanggil. Tidak jelas wajahnya, tapi gerakannya seperti pekerja yang sedang memperbaiki atau mengatur transmisi. Ini nggak mungkin, ucap Wira hampir berbisik. Arya menatap layar dengan mata membesar. Wir, antenanya nggak ada. Secara fisik nggak ada. Wira memutar badan ke arah lereng. Di depan mereka, hanya hutan biasa. Tidak ada antena, tidak ada menara. Kita lihat drone-nya langsung, kata Arya sambil memeriksa feed kamera.
Gambar real-time masih menunjukkan antena itu. Tegak, masif, hidup. "Wir, ini bukan glitch," ujar Wira dengan suara berat. "Itu kayak masa lalu yang muncul." Arya memperbesar gambar. Bayangan-bayangan itu semakin jelas. Beberapa tampak seperti memakai pakaian era kolonial. Ada yang membawa gulungan kabel, ada yang menatap ke arah drone, meski tanpa wajah yang dapat dikenali. Dan tiba-tiba, salah satu sosok itu mengangkat tangannya, seolah sedang melambaikan sesuatu. Tidak ke arah drone, tapi ke arah mereka. Drone bergetar, sinyalnya mendadak turun drastis, layar kamera berkedip. "Arya!" teriak Wira. "Gue tahu, sinyalnya drop." Gambar antena bergoyang, memanjang seperti ditarik. Sosok-sosok itu tampak seperti tertarik mendekat ke kamera. Kabut mengental di layar, kemudian blip. Layar menjadi hitam. Drone jatuh ke hutan dengan bunyi keras. Arya dan Wira saling berpandangan, napas mereka terengah. "Wira," suara Wira bergetar. "Kalau antenanya nggak ada di dunia nyata, itu barusan yang kita lihat apa, Ar?" Arya menatap hutan di depan mereka. Sunyi. Tidak ada antena. Tidak ada bayangan. Hanya satu hal yang pasti. Ada sesuatu yang bekerja di balik gelombang, dan mereka baru saja membuatnya sadar akan keberadaan mereka. Ketika hutan menutup jalan. Angin sore di lereng Malabar biasanya membawa aroma pinus yang menenangkan. Namun sore itu, saat Arya dan Wira mencoba kembali ke arah perkemahan mereka, udara terasa kering dan aneh, seperti lapisan tipis listrik statis menyelimuti kulit. Mereka baru saja keluar dari ruang pemancar 3, tempat suara yang mengikuti gerakan mereka masih terngiang di telinga. Awalnya mereka hanya ingin kembali, beristirahat, dan menilai ulang rekaman drone yang menampilkan antena raksasa yang tak seharusnya ada. Tapi langkah mereka baru beberapa meter ketika Wira tiba-tiba berhenti mendadak. "Ya, jalurnya beda," katanya lirih. Arya menatap ke depan. Jalur tanah yang tadi pagi jelas dengan bekas pijakan pendaki lain sekarang ditutup semak belukar setinggi pinggang. Tanaman itu tampak baru, segar, basah, dan seperti baru ditarik dari suatu tempat lalu ditancapkan di situ. Pohon-pohon kecil yang tadi hanya beberapa, kini seperti berlipat jumlahnya. "Aneh banget, kita nggak mungkin salah arah. Ini jalurnya," ujar Arya mencoba meyakinkan diri. Ia mengeluarkan GPS dari tas. Layarnya gelap. Ia tekan tombol power beberapa kali, tak ada reaksi. Kayaknya baterainya mati ya, padahal tadi masih 70%. Wira mencoba kompas kecil yang ia bawa. Jarumnya berputar-putar seperti kegirangan, tanpa arah. Ada sesuatu yang bikin medan magnetnya kacau, gumam Wira. Arya menelan ludah, mencoba menjaga suara tetap tenang. "Oke, kita nggak jauh dari tenda, harusnya tinggal turun sedikit." Mereka memutuskan bergerak memutar, mengikuti kontur tanah yang mereka ingat dari perjalanan naik tadi pagi. Namun, setiap beberapa langkah, lanskap berubah, seolah mereka sedang berjalan di tempat yang terus bergeser. Burung-burung yang biasanya naik ke sarang menjelang senja tidak terdengar. Tidak ada serangga, tidak ada suara angin menembus dedaunan. Hutan terasa seperti ruangan kedap suara. "Bro," Wira berbisik. "Kenapa hening banget? Kayak seluruh hutan lagi nahan napas." Arya mengangkat kamera, menyalakan mode night lock untuk berjaga-jaga. "Kita tetap jalan. Kalau mandek, baru kita putar balik." Beberapa menit kemudian, sesuatu menarik perhatian mereka. Bukan sesuatu yang terlihat, tetapi terdengar. Klik! Suara dari radio kecil Wira hidup sendiri. Padahal tadi ia mematikannya untuk menghemat baterai. Lampu indikatornya berkedip redup dan dari speakernya muncul suara statis yang dalam. Suara yang sama seperti di ruang pemancar 3, frekuensi rendah yang seperti datang dari perut bumi. Lalu siaran itu muncul lagi. Noodbericht, antena, ingestort, siaran darurat, antena,
Runtuh. Suara itu terdengar terpecah-pecah, tetapi jelas berasal dari sebuah era ketika Radio Malabar masih beroperasi. Wira membeku. Ini siaran 1923 lagi. Suara itu berulang, seperti rekaman rusak, tetapi setiap pengulangan terdengar lebih dekat. Seolah siaran itu bukan diputar dari perangkat, tapi sedang disiarkan ke perangkat. Dari luar, dari tempat yang tidak seharusnya masih hidup. Arya mengangkat radio pelan, mendengarnya lebih seksama. Teknisi, verlaat the post. Para teknisi, tinggalkan pos. Setiap kali suara itu mengulang, tekanan udaranya berubah, membuat dada mereka terasa ditekan dari dalam. Arya mencoba bersikap logis. Ini mungkin pantulan gelombang, kayak hasil ionosfer. Namun sebelum ia selesai berbicara, cahaya kecil berkelebat di antara pepohonan di sebelah kanan mereka. Zret, seperti percikan listrik pendek. Cahaya itu muncul lagi, lebih kuat. Sebuah kilatan biru putih, mirip percikan kabel bertegangan tinggi. Tapi tidak ada kabel, tidak ada antena, tidak ada mesin, hanya hutan. Arya, itu... Gue lihat. Arya mengarahkan kamera, tapi layar tampilannya hanya menunjukkan gelap pekat. Cahaya muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini lebih panjang, seperti garis vertikal tipis yang melintang di udara. Sejenak, mereka bisa melihat siluet pohon-pohon di sekitarnya berubah bentuk, memanjang, seperti diregangkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Udara tiba-tiba dingin, menusuk sampai ke tulang. Radio berderak keras. Lat, nit, weh, gan. Suara itu tidak lagi terdengar seperti siaran, lebih seperti seseorang yang berdiri beberapa meter dari mereka, berbisik dari balik pepohonan. Wira merapat pada Arya. Bro, tadi dia bilang apa yang aku pikir dia bilang? Arya tidak menjawab. Ia mengambil keputusan cepat. Kita balik ke ruang pemancar. Kenapa? Bangunan tua biasanya ada patok atau jalur beton. Kalau kita nemu patoknya, kita bisa nyari orientasi. Hutan ini kayak berubah-ubah. Kita butuh fix point. Mereka berbalik. Namun langkah baru 3 meter, Wira berhenti kaku. Arya, ruangannya mana? Arya mengangguk pelan, wajahnya tegang. Ruang pemancar 3 seharusnya terlihat dari tempat mereka berdiri. Jaraknya tidak lebih dari 20-30 meter dari sini. Tapi yang terlihat hanya hutan rapat dengan lapisan embun tipis menggantung rendah di antara batang-batang pohon. Mungkin kita keliling terlalu jauh. Arya mencoba berpikir rasional, meski napasnya mulai berat. Mereka terus berjalan, mencoba menebak arah. Namun semakin lama, hutan terasa seperti labirin yang membesar. Satu batang pohon besar yang tadi tampak di kanan, kini berada di kiri mereka. Semak-semak baru tumbuh dalam hitungan detik. Tanah terasa berbeda, lebih lembek, seperti menginjak spons basah. Wira tiba-tiba meraih lengan Arya. Bro, gue dengar lagi. Radio kembali berbunyi. Arya, Wira, Blive. Arya, Wira, tetaplah. Keduanya sontak terpaku. Nama mereka disebut dengan aksen asing. Dari siaran yang seharusnya berasal dari hampir 100 tahun yang lalu. Langit mulai gelap. Senja tenggelam lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara hutan, tidak ada arah mata angin, tidak ada rambu. Yang ada hanya hutan yang terus bergerak dan suara radio yang semakin nyata, semakin personal. Kayaknya dia nyari kita, bisik Wira. Arya menggeleng cepat. Enggak, itu cuma interferensi. Kita harus tetap waras. Sebuah kilatan besar muncul di atas mereka. Bukan petir, tapi cahaya panjang seperti kabel antena yang sedang dialiri listrik. Cahaya itu hanya tampak sekilas, namun cukup untuk membuat mata keduanya silau. Untuk sepersekian detik, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin.
Antena raksasa Malabar berdiri tegak di langit gelap, seperti bayangan masa lalu yang dipaksa muncul ke masa kini. Siluet teknisi-teknisi zaman kolonial tampak bergerak cepat, seolah sedang menenangkan mesin yang sedang panas. Lalu semuanya hilang. Hutan kembali hitam, radio mengeluarkan satu suara terakhir, lebih jelas, lebih dingin. Komtruh, kembalilah. Dan kali ini, bukan hanya suara. Di balik pepohonan, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan tinggi, gelap, berjalan perlahan seperti mendekati mereka, menyusuri jalur yang seharusnya tidak ada. Arya menyalakan lampu senter, tapi cahaya hanya menembus kabut tipis yang tiba-tiba muncul di kaki-kaki pepohonan. Wira menggigil, entah karena dingin atau ketakutan. Arya, kita nggak sendirian. Arya menelan ludah. Ya, gue tahu. Dan saat suara langkah itu semakin dekat, radio berhenti total. Tidak ada suara, tidak ada interferensi, tidak ada apa-apa. Yang tersisa hanya hening. Hening yang menunggu. Siaran dari tahun yang hilang. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutup hutan Malabar seperti tirai tebal yang menolak ditembus cahaya. Arya dan Wira berdiri terengah-engah di tengah jalur hutan yang sudah tidak dapat mereka kenali lagi. Suara langkah, entah dari manusia atau sesuatu yang lain, telah menghilang. Namun hawa dingin yang menempel di kulit justru semakin pekat. Wira memegang radio kecilnya erat-erat, seolah benda itu satu-satunya yang masih bisa dipercaya. "Gue coba hubungi siapapun," Arya berkata sambil menarik napas panjang. Ia memutar knop radio darurat yang ia bawa, meski tahu peluang mendapatkan sinyal nyaris nol. Tapi tak lama, suara statis berubah. Terdengar irama berdenyut, frekuensi rendah yang sangat familiar, sama seperti saat pertama kali muncul di Gunung Padang. Namun kali ini, frekuensinya naik turun secara teratur seperti seseorang sedang mencoba mengunci gelombang tertentu. Lalu, sebuah suara muncul. En 8 grade, Zuidost, 8 derajat, Tenggara. Wira menegang. Itu koordinat. Arya mendekatkan telinga, suaranya menjadi lebih jelas. Posisi, 30 meter, vanaf de hoofdantenne. Posisi 30 meter dari antena utama. Arya memandang Wira, wajahnya berubah tegang. "Bro, itu dekat, sangat dekat, seperti posisi kita." Frekuensi berubah lagi. Kali ini terdengar dua pria berbicara cepat dalam bahasa Belanda. Suara mereka terdengar tegang, berusaha tetap tenang meski ada kepanikan yang samar. "The kabel staat onder spanning. As the storm to slaat, zijn we klaar. Kabelnya dalam tegangan. Kalau badai datang, kita tamat. Waarschuwen de Groot. Peringatkan de Groot." Nama itu muncul lagi, de Groot. Sosok yang terus menghantui perjalanan mereka sejak ruang pemancar. Arya merasakan punggungnya merinding. Ini seperti rekaman, tapi terasa langsung. Wira mengeleng. "Enggak, ini siaran. Kayak mereka lagi bicara sekarang." Tiba-tiba, suara ketiga masuk. Lebih dalam, lebih tegas, dan terdengar seperti seseorang yang memegang otoritas penuh. "Hier de Groot, evakuasi onmiddellijk. De antenne houdt dit niet." Suara itu terpotong tiba-tiba, digantikan statis berat. Kemudian, sesuatu terjadi yang membuat Arya perlahan meletakkan radio di tangannya, seolah takut benda itu meledak. Suara de Groot muncul lagi, namun tidak lagi berbahasa Belanda. Dan yang lebih menyeramkan, dia menyebut nama mereka. "Arya, Wira, jangan pergi." Suara itu serak, patah-patah, seperti mulut yang sudah lama tak digunakan memaksa mengucap bahasa Indonesia. Wira menelan ludah. "Arya, kita baru saja dipanggil." Arya menatap radio itu. Dan dalam sesaat, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Bukan sekedar takut, tetapi rasa bahwa seseorang
atau sesuatu memang sedang mencari mereka dan berhasil menemukannya. Mereka memutuskan untuk mengikuti koordinat yang dipancarkan. Itu bukan keputusan bijak, tapi dalam kondisi hutan yang berubah-ubah, kehilangan jalur, dan sinyal GPS yang mati total, mereka tidak punya pilihan lain. Setidaknya koordinat itu memberi arah. Udara berubah dingin. Bukan dingin biasa, tetapi dingin yang menusuk sampai tulang. Seperti berada di dalam ruangan besar yang tidak terjangkau cahaya matahari selama puluhan tahun. Langkah mereka menembus kabut yang semakin tebal. Pepohonan tampak seperti bayangan hitam raksasa, membungkuk ke arah mereka. Dan saat mereka menapaki sebuah jalur kecil, kabut tiba-tiba membuka sedikit, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat jantung keduanya berhenti sejenak. Di kejauhan terlihat rangka antena raksasa. Antena itu tak mungkin ada. Antena asli telah dihancurkan pada 1946, pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Namun di hadapan mereka, siluetnya tampak berdiri tegak. Meski tidak sepenuhnya padat seperti benda nyata, ia tampak seperti bayangan yang diproyeksikan dari waktu lain. Hanya setengah terlihat, setengah transparan. Arya merapatkan jaketnya. Ini mustahil. Wira melangkah mundur, tapi kakinya tidak mau menuruti. Bro, kita lagi melihat masa lalu. Tidak jauh dari bayangan antena itu, terlihat gerakan samar. Sosok-sosok manusia berada di sekeliling kabel baja, bergerak cepat, memeriksa mesin, dan menyambungkan panel-panel tua. Namun tidak ada suara, tidak ada teriakan seperti dalam siaran. Seolah seluruh adegan itu terjadi dalam diam. Mereka, teknisi Belanda, bisik Arya. Wira mengangguk perlahan. Sama persis kayak drone kita lihat. Salah satu sosok teknisi itu berhenti. Ia menoleh ke arah Arya dan Wira. Dan dalam detik itu, dunia terasa seperti berhenti berputar. Sosok itu memiliki wajah. Namun bukan wajah manusia hidup. Matanya hitam seluruhnya, seperti rongga berlubang. Kulitnya pucat keabu-abuan, tidak menempel sempurna pada tulang pipinya. Namun garis mulutnya tampak bergerak sedikit, seolah mencoba berbicara. Lalu semuanya kembali bergerak sekaligus. Teknisi-teknisi itu berjalan, menarik kabel yang tampak bergetar. Mesin tua mengeluarkan kilatan listrik kecil. Bayangan antena raksasa menyala samar, memancarkan cahaya biru lembut yang membuat kabut di sekitarnya bergoyang. Radio Wira menyala lagi, kali ini tanpa ia sentuh. Waktunya transmisi. Suara itu datar, tanpa emosi, namun jelas. Bahasa Indonesia dengan aksen samar yang tidak dapat mereka kenali. Sinyal kembali. Kalian harus lihat. Arya mengangkat kamera dengan tangan bergetar. Apa yang dia maksud lihat apa? Wira tidak menjawab, karena pada saat itu pemandangan di depan mereka berubah. Kabut tersebak, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Rangka antena raksasa itu mulai berdiri. Kabel baja menegang. Suara gesekan metal menggema. Para teknisi bayangan tampak panik meski tanpa suara. Bro, kita lagi lihat detik-detik bencana itu, ucap Wira, hampir teriak. Radio mengeluarkan suara final. Jangan pergi. Kabut tiba-tiba menutup lagi, menelan seluruh pemandangan antena, teknisi dan percikan listrik. Segalanya hilang, menyisakan hutan gelap dan dingin. Namun bukan lagi hutan yang mereka kenal. Arya menatap sekeliling, napas terputus-putus. Wira, kita di mana? Wira memandang radio kecilnya. Layarnya mati. Tapi satu huruf muncul samar, seperti tergores dari dalam. 1923.
Mereka tidak hanya melihat masa lalu. Mereka telah melangkah ke dalamnya. Mereka yang tidak pernah meninggalkan. Kabut yang menyelimuti mereka terasa semakin berat, tidak seperti kabut alami, tapi seperti lapisan waktu yang menekan dari segala arah. Arya dan Wira berdiri di tengah ruang yang tak mungkin ada, ruang yang berada di antara hutan Malabar masa kini dan malam tahun 1923. Dari kejauhan, rangka antena raksasa tampak menjulang setengah transparan, seperti tulang bening dari makhluk purba raksasa yang tersesat di era yang salah. Percikan listrik kecil muncul sesekali, memantulkan cahaya kebiruan pada mereka. Wira menelan ludah, suaranya hampir tak keluar ketika berbisik. Kita bukan cuma lihat masa lalu ya, ini kayak mereka lagi nunggu kita. Arya menatap para teknisi Belanda yang masih bergerak, masih bekerja, meski tubuh mereka tampak luntur oleh kabut. Gerak mereka konsisten namun tidak manusiawi, selalu seragam, seolah diulang dari rekaman yang diputar tanpa henti. Namun setiap kali Arya dan Wira bergerak, beberapa kepala teknisi itu mengikuti, seolah sadar bahwa ada dua orang asing memasuki putaran waktu yang bukan milik mereka. "Gue rasa," Arya berkata pelan, "kita sedang menyaksikan kejadian malam antena Malabar mulai beroperasi. Kayak rekonstruksi hidup." Wira hanya mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah pemahaman bahwa rekonstruksi itu tidak hanya meminta saksi, tetapi peserta. Tiba-tiba, dari antara barisan teknisi itu, satu sosok keluar. Sosok itu lebih nyata dari yang lain. Detailnya lebih tajam. Jaket kerja tebal, sepatu bot besi, plat nama yang setengah terbaca. Tubuhnya bergerak dengan langkah pendek dan tersendat-sendat, seperti boneka kayu yang mulai aus. Tangan kirinya memegang sebuah buku besar berkulit coklat yang sudah hampir lapuk. Begitu sosok itu mendekat, cahaya listrik dari antena memantul pada wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tisu basah yang dibiarkan mengering. Matanya kosong, bukan hitam, bukan putih, hanya kosong. Lubang gelap yang menyerap cahaya. Arya merasakan tubuhnya membeku. Teknisi itu berhenti di depan Wira. Dengan gerakan patah-patah, ia mengelurkan buku itu. "Ambil," gumamnya tanpa suara. Tidak ada getaran pita suara, namun kata itu terdengar langsung di telinga mereka. Wira dengan tangan gemetar menerima buku itu. Begitu kulit buku itu bersentuhan dengan telapak tangannya, terasa dingin seperti batu yang disimpan berpuluh-puluh tahun dalam ruang bawah tanah. Ia membuka halaman pertama, lalu halaman berikutnya sampai ke halaman terakhir. Di sana tertera daftar nama pekerja malam itu. Semua ditulis dengan tinta pudar, namun masih bisa dibaca. Ada nama-nama Belanda, campuran dengan beberapa nama pribumi. Namun di bawah daftar itu, dua baris terakhir terlihat jauh lebih baru. Tinta masih basah, seperti baru saja dituliskan. Arya Pradipta, Wira Maheswara. Arya, suara Wira pecah, napasnya bergetar. "Nama kita ada di sini." Arya tidak sempat menjawab, karena seketika seolah gelombang listrik yang mengalir melalui rangka antena mengirimkan sinyal ke seluruh tempat itu. Seluruh teknisi berhenti bergerak, tanpa suara, tanpa transisi. Serentak mereka menoleh ke arah Arya dan Wira. 100 pasang mata kosong menatap lurus, seakan menyampaikan bahwa dua pengunjung yang tersesat itu kini bukan lagi pengamat, melainkan bagian dari daftar. Lalu, datang suara. Bukan petir, bukan radio, bukan angin, melainkan gelombang suara yang muncul dari seluruh arah sekaligus. Begitu kuat, hingga tanah di bawah kaki mereka bergetar. Udara menjadi berat, menekan dada, memekakkan telinga. Arya merasa seakan ada pasukan lebah raksasa yang berdengung dalam tengkoraknya. Cahaya biru tiba-tiba menyala dari arah antena raksasa.
Rangkanya yang awalnya setengah kabur, kini tampak semakin nyata, seperti sedang diwujudkan kembali dari serpihan waktu yang tercerabut. Wira menutup telinganya dan berteriak, "Apa itu?" Namun, sebelum Arya sempat memberi jawaban, suara yang jauh lebih jelas muncul. Suara laki-laki beraksen Belanda, namun kini tidak lagi samar seperti sebelumnya. Lebih hidup, lebih dekat. Dua operator ambil posisi. Itu suara De Groot. Suara pimpinan teknisi malam beroperasi antena Malabar untuk pertama kalinya. Suara dari tahun 1923 yang kini memanggil mereka dari jarak yang tidak lagi terpisah oleh waktu. Tiba-tiba, Wira terhempas ke belakang. Udara di sekitarnya bergerak seperti pusaran kecil yang menarik tubuhnya. Meja kontrol tua, yang sebelumnya hanya tampak sebagai bayangan samar, kini berdiri kokoh. Kabel-kabel besi yang terputus menjulur seperti urat hidup, melilit lengan Wira dan menariknya ke kursi operator. "Arya!" Wira berteriak, suaranya pecah oleh rasa sakit saat kabel-kabel itu menekan kulitnya. Arya melompat mendekat, namun cahaya biru dari antena menyambar kakinya. Seolah ada tarikan magnetik yang mencoba mencabutnya dari tempat dia berdiri. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seolah jaringan di dalamnya sedang diurai menjadi partikel kecil, ditarik menuju pusat antena raksasa. Tidak, jangan. Arya meraih satu batu besar untuk menahan tubuhnya. Cahaya biru menyelimuti wajahnya. Ia melihat tangannya sendiri mulai memudar di tepi-tepinya, seperti gambar digital yang kehilangan resolusi. Wira, dengan wajah tertekuk menahan sakit, mencoba menarik kabel-kabel dari tubuhnya. Tapi setiap tarikan membuat meja kontrol itu mengeluarkan percikan listrik, memperkuat cahaya antena. Arya menatap perangkat radio kecil di dada Wira. Perangkat yang selama ini menangkap semua sinyal, suara, dan panggilan dari masa lalu. Ia langsung mengerti. Radio itu adalah penghubungnya. Itu pintunya. Dan selama radio itu aktif, mereka terjebak dalam pusaran rekonstruksi ini. Dengan sisa tenaga, Arya merangkak mendekat. Setiap langkah terasa berat seperti mendorong tubuh melawan arus sungai deras. Cahaya dari antena mencoba mencuri tubuhnya, mencuri kesadarannya. "Arya, jangan!" Wira berteriak, tetapi suaranya setengah tertelan dengung listrik. Arya meraih radio Wira. Perangkat itu panas, hampir membakar telapak tangannya. Kabel utamanya menempel erat, seperti akar yang menancap. "Maaf, Wir." Arya menarik kabel itu, tidak bergerak. Ia menarik lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Listrik menyambar lantai. Para teknisi mulai bergerak maju, melingkari mereka. Wajah mereka tidak menunjukkan amarah, hanya kepatuhan mekanis pada perintah yang tak pernah selesai. Cahaya biru semakin kuat. Wira menutup mata, tubuhnya hampir lemas. "Arya, putuskan," katanya. Suaranya parau. Dengan teriakan penuh seluruh sisa tenaganya, Arya merobek kabel radio. Dan seketika, cahaya meledak. Tidak seperti kilatan petir, tidak seperti lampu pecah. Lebih seperti dunia yang tertahan tiba-tiba menarik nafas besar. Gelombang putih menyapu seluruh tempat itu. Hutan, kabut, antena, para teknisi. Suara De Groot sempat terdengar sekali lagi, memudar seperti gema terakhir dari terowongan panjang. "Zen head signal truh." Lalu semuanya runtuh menjadi sunyi. Para teknisi memudar seperti kabut tersapu angin. Rangka antena raksasa bergetar, retak, lalu hancur menjadi serpihan cahaya yang meluruh kembali ke hutan. Dan ketika semuanya telah lenyap, hanya tinggal mereka berdua, terengah-engah dan dikelilingi gelapnya hutan Malabar yang kembali seperti semula. Namun kini, hutan itu terasa bukan hutan, melainkan ruangan yang baru saja menutup pintunya. Saat frekuensi terakhir padam, cahaya putih yang meledak dari robeknya kabel radio itu perlahan mereda. Tidak ada transisi, tidak ada rasa jatuh, atau terlempar, atau ditarik kembali ke dunia nyata. Yang ada hanya keheningan.
Keheningan yang terlalu bersih untuk disebut sebagai suara alam. Beberapa detik atau mungkin menit, Arya merasa seperti melayang di ruang kosong tanpa warna. Tak ada arah, tak ada bentuk. Hanya gema samar, seolah ribuan jarum kecil menggetarkan udara. Lalu tiba-tiba, berat tubuh kembali terasa. Arya membuka mata. Ia mendapati dirinya terbaring di tepian sungai kecil tak jauh dari lokasi tenda yang semula mereka dirikan. Langit menunjukkan warna jingga pucat, tanda bahwa matahari hampir terbit. Embun yang menempel dan rumputan memantulkan cahaya samar. Di sebelahnya, Wira terbaring miring dengan nafas teratur seolah baru terbangun dari tidur panjang. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, namun tubuhnya utuh. Tidak ada bekas lilitan kabel, tidak ada bekas terbakar cahaya biru, seolah kejadian semalam adalah mimpi. Namun rasa sakit di otot Arya, sisa panas di dadanya, dan getaran halus di ujung jarinya memberitahu bahwa apapun yang terjadi, benar-benar terjadi. Arya, kita di mana? Arya hanya menunjuk ke arah tenda. Tenda itu masih berdiri, meski miring. Kompor portable tergeletak. Kamera mereka ada di atas tripod, posisi yang mereka ingat terakhir kali mereka tinggalkan sebelum pergi menyusuri jalur antena. Waktu setidaknya secara fisik kembali seperti semula. Namun jam tangan mereka tidak. Arya memandang jam digital di pergelangan tangannya. Angka itu menunjukkan pukul 6:12, tetapi yang membuatnya merinding bukanlah waktunya, melainkan tanggal yang terpampang di layar. Mereka benar-benar menghabiskan semalaman di luar sana. Padahal ingatan terakhir sebelum cahaya menyelimuti mereka adalah waktu sekitar pukul 22:30. Artinya ada hampir 8 jam yang hilang begitu saja. Wira mengusap wajahnya. Arya, apa yang terjadi? Apa kita pulang? Arya ingin menjawab iya. Ia sangat ingin mengatakan bahwa semua itu selesai. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan ketika ia melihat sesuatu tergeletak di tanah tepat di sebelah tenda. Radio portable Wira. Atau lebih tepatnya, sisa-sisa radio itu. Plastik luarnya retak seperti kaca terkena tekanan ekstrim, layar LCD-nya pecah dengan pola bintang, kabel-kabel di bagian dalamnya hangus, seperti meleleh dari dalam. Tidak mungkin itu rusak karena jatuh. Wira memandanginya lama. Itu, radio gue kan? Arya mengangguk. Iya, yang lu pakai semalam. Wira memegang kedua lututnya yang gemetar. Jadi, semuanya nyata. Arya tidak menjawab. Ia mengambil kamera dari tripod. Benda itu menyala. Walaupun baterainya sebelumnya tinggal 2 garis. Ia memutar rekaman otomatis terakhir. Layar memperlihatkan hutan malam bergoyang pelan, tidak ada sosok teknisi, tidak ada antena raksasa. Namun pada detik ke-17, sebuah kilatan cahaya biru muncul dari kejauhan. Pada detik ke-18, kilatan itu berubah menjadi bayangan raksasa berbentuk rangka antena yang tidak mungkin ada. Pada detik ke-21, terdengar dengung frekuensi rendah, suara yang sama yang memanggil mereka sepanjang malam. Dan pada detik ke-25, suara samar muncul. Arya Pradipta, Wira Maheswara. Wira tersentak. Mereka memanggil nama kita. Rekaman itu berakhir tiba-tiba dengan satu garis putih horizontal memenuhi layar. Arya merasakan bulu kuduknya meremang. Kita harus turun, sekarang. Mereka membereskan barang-barang secepat mungkin, walau tangan Wira beberapa kali gemetar saat memasukkan peralatan ke dalam tas. Rasanya seperti setiap detik mereka habiskan di tempat itu, membuat jarak antara mereka dan dunia yang tidak terlihat semakin tipis. Matahari mulai naik ketika mereka menyusuri jalan menurun. Hutan tampak lebih hidup, lebih normal. Burung-burung bersuara. Angin meniup dedaunan. Semua ini bagi mereka terasa asing setelah semalaman berada dalam ruang yang tanpa waktu. Sampai akhirnya, mereka melihat seseorang berdiri di tikungan jalan tanah.
Pendaki tua yang kemarin memperingatkan mereka di pos Gunung Puntang. Ia berdiri tegak, sendalnya lusuh, topi tuanya sedikit miring. Senyum tipis menghiasi wajahnya seperti seseorang yang sudah melihat hasil dari sebuah ramalan. "Kalian kembali," katanya tenang. Arya berhenti. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Pendaki itu memandang mereka lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih tua daripada tubuhnya. "Kalian beruntung. Tidak semua yang dipanggil bisa pulang." Wira menelan ludah. "Dipanggil? Apa maksudnya?" Pendaki itu menghela nafas panjang. Ada hari-hari tertentu, ketika gelombang lama mencari operator baru, ketika sinyal yang seharusnya padam kembali menyala menembus batas yang bukan untuk manusia. Ia menatap tajam ke arah Arya, lalu ke arah Wira. "Kalian mendengar mereka, dan mereka mendengar kalian." Arya melangkah maju. "Siapa mereka? The Groot? Para teknisi itu?" Pendaki tua itu hanya tersenyum kecil, dan tepat saat Arya hendak bertanya lagi, tubuh pendaki tersebut mulai memudar. Bukan kabur oleh cahaya, bukan hilang secara mendadak, tetapi memudar perlahan dari kaki, lalu badan, lalu wajahnya yang masih tersenyum. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanya jejak langkah samar di tanah, yang mengarah ke dalam hutan, bukan turun ke perkampungan. Arya dan Wira saling menatap, tapi tak satu pun berani menyebutkan kata hantu, meski keduanya tahu itulah yang baru saja mereka lihat. Mereka melanjutkan perjalanan turun dengan langkah lebih cepat. Begitu tiba di tempat parkir, Wira langsung membuka laptopnya, memasukkan rekaman audio cadangan dari kamera. Arya ingin menyuruhnya berhenti, tapi Wira sudah tenggelam dalam rasa ingin tahu bercampur takut. Wira menekan tombol play. Suara statis memenuhi speaker. Detik ke-5, statis. Detik ke-10, statis dengan gema rendah. Detik ke-18, muncul dengung dari frekuensi rendah. Arya merasa tubuhnya kaku. Dan pada detik ke-22, suara itu muncul. Lembut, nyaris seperti bisikan seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. The Groot, transmisi selesai. Tapi kalian akan mendengar kami lagi. Wira menutup laptop itu dengan cepat. Wajahnya memutih. "Wira, gua nggak mau dengar itu lagi." Arya mengangguk. "Kita tutup semua ini. Nggak ada video, nggak ada cerita, nggak ada publikasi." Wira tidak menjawab, tapi matanya yang memandang hutan Malabar dari kejauhan menyiratkan sesuatu yang lain. Bukan rasa penasaran, bukan ketakutan, namun kesadaran bahwa sesuatu telah terhubung dengan mereka semalam. Sesuatu yang tidak sepenuhnya padam meski antena fisiknya sudah lama runtuh. Beberapa hari kemudian, Arya benar-benar menghentikan proyek itu. Ia menyimpan semua rekaman dalam hard drive terpisah dan menguncinya. Namun Wira tidak bisa tidur dengan tenang. Sebab setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar dengung rendah itu. Ritmis, teratur, seolah mencoba menyusun kata. Dan pada malam-malam tertentu, ia yakin mendengar suara itu berbisik di balik dinding kamarnya. Operator Wira, transmisi berikutnya akan segera dimulai. Untuk mengakhiri semua ini, Arya dan Wira menemukan satu hal yang sama. Mereka perlu menjauh sejenak dari dunia yang terus menuntun mereka pada suara-suara asing, bayangan tak bernama, dan misteri yang tidak memberi jeda. Bantung menjadi tujuan paling masuk akal, kota yang cukup ramai untuk mengaburkan rasa sunyi, namun cukup dekat untuk tetap berada dalam jangkauan mereka. Perjalanan dimulai menuju Ciwidey. Jalan naik turun berkelok di antara hutan pinus membawa udara segar yang menusuk hidung, seakan ingin membersihkan segala sisa kecemasan. Kabut tipis menggantung di lereng, memantulkan cahaya pagi seperti tirai perak yang bergerak lembut. Motor mereka melaju stabil melewati kebun teh yang hijau terhampar, sementara ketegangan di dada perlahan mereda. Di sebuah warung kayu kecil yang berdiri di tepi tikungan, mereka berhenti.
Wira menyalakan sebatang rokok, menghirupnya dalam-dalam, seolah ingin menetapkan dirinya kembali pada dunia nyata. Arya memesan 2 gelas wedang jahe. Panas manisnya menenangkan, keduanya duduk diam, hanya ditemani suara angin. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka merasa hidup kembali. Namun di balik ketenangan itu, mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Dunia misteri tak pernah benar-benar melepaskan mereka. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyimak cerita kami sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo dong. Subscribe dulu, like and share, klik tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.